Judul khotbahnya, dampak dari ketaatan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya bilang bahwa hoax itu bukan baru sekarang hoax. Ular juga bisa bikin hoax, menurut cerita ini. Ya, ular kan bisa balik itu. Cerita yang di dalam bacaan kita itu bahwa ular bilang dalam ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Dia bilang, tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia bikin pertanyaan, dia balik itu. Tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Sahut perempuan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dia bilang begitu. Dia mau melawan si ular ini kan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, yang tadi dibalikin oleh ular, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Gitu. Ular lain, ular balik dia gitu. Ya, jangan kamu makan ataupun raba. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh ini ular bilang tidak boleh, dan yang tidak boleh ular bilang boleh. Dia bikin cerita lagi, hoax lagi. Gitu. Tapi dia buat itu dalam bentuk pertanyaan. Dia mau mengecok, ya, si perempuan itu, Hawa di sini. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi tidak mati. Kalau tadi bilang mati, enggak akan mati. Pokoknya sedap deh, enak. Bagus itu. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ceritanya seperti itu. Nanti selanjutnya itu bahwa manusia itu melawan kehendak Allah, dosa itu mulai terjadi di situ. Lewat hoax itu, lewat cerita yang dibuat oleh ular itu, hoax yang disampaikan oleh ular itu, terjadilah malapetaka. Dan malapetaka itu mengakibatkan semuanya rusak. Hubungan antara Allah, manusia dengan Allah rusak, lalu kemudian hubungan dengan manusia juga rusak. Nanti kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya itu dia bilang, waktu ditanya, coba kita buka sebentar aja, saya ajak Bapak Ibu lihat di sini, di dalam ayat bacaan yang kita tidak baca, kita hanya sampai di ayat 5. Ayat 6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi dia terpesona dengan itu. Maka terjadilah itu. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, jadi akibat itu mereka bersembunyi. Tapi kemudian ayat 9 mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Lalu Tuhan bilang, apa engkau makan? Apa yang jawabannya dia bilang? Perempuan yang kau tempatkan. Coba lihat ya.
Walaupun itu bukan bagian perikop bacaan kita, tapi saya mau ajak kita untuk lihat itu. Jadi setelah dia makan itu barang, itu buah itu, yang dilarang itu, apa yang terjadi? Putus hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama. Bukti putus hubungan itu adalah dia bilang, waktu ditanya, apakah engkau makan? Dia tidak jawab. Mestinya dia bilang, maaf lahir batin, saya makan begitu. Ya, ini kan sekarang lagi lebaran ini kan. Dia tidak bilang begitu. Jadi waktu ditanya apa engkau makan, dia tidak langsung bilang memang saya makan, mohon maaf lahir dan batin. Tidak. Apa yang dia bilang? Perempuan yang kau, jadi perempuan salah, kau juga salah. Kenapa kau kasih perempuan itu? Itu kan begitu ya. Itu ceritanya. Jadi rusaklah hubungan-hubungan ini. Hubungan dengan Tuhan rusak, hubungan dengan sesama rusak. Kacau balau lah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Rusaknya itu akibat daripada ulah. Di situ ada kita lihat bersama-sama bahwa pertama dibilang ular itu cerdik. Ular rupanya dia tidak lewat Adam kalau cerita ini. Dia masuk lewat Eva, Hawa. Dia masuk lewat Eva untuk menjatuhkan Adam. Jadi Eva nikmati, enak, dia sampaikan juga sama si Adam. Itu cerita menurut versi ini. Rusaklah. Kerusakan terjadi. Bukan saja hubungan antara Allah dengan manusia, Allah dan manusia, tapi manusia dengan sesama dan manusia dengan ciptaan lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah pemberontakan manusia. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 menggambarkan bahwa ular sebagai binatang yang paling cerdik yang melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi atau menggoda manusia. Dimulai dengan hoax yang tadi saya katakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 1. Ular digambarkan sebagai binatang yang paling cerdik, tadi sudah disebutkan. Ular berkata kepada perempuan itu, mempengaruhi dia. Dan seterusnya ayat 4 dan 5, ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal mati. Dia melawan itu. Pemberontakan terjadi atas pengaruh daripada ular itu. Rusaklah semuanya. Dalam kaitan dengan itu, hari ini kita bersama-sama merayakan hari bumi. Hari bumi. Hari bumi yang bertepatan dengan pasnya itu tanggal 22. Kalau kita buka di Google itu, ya, yang muda-muda kita, apa sih hari bumi? Apa makna hari bumi? Saya kira di situ ada semua. Bukan saja sekedar kita itu peragakan tadi ya, yang peragakan tadi, bukan saja sampai di sini kita peragakan, tapi kita harus kembali. Jadi dampaknya dari kita peragakan ini harus berdampak dalam kehidupan kita seterusnya, bukan saja di sini, formalitas saja gitu. Bukan dalam kaitan dengan tata ibadah itu lalu kita siram-siram itu, di luar kita kasih biar gitu. Tidak. Ini harus berdampak pada siapa yang tadi lakonkan ini di depan. Ya. Nah, ini mesti bertanggung jawab. Lingkungan ini mesti oke gitu. Tuhan juga lihat. Saudara-saudara mainkan di sini di depan, kita mainkan itu, kita lakukan itu bukan sekedar, tapi benar-benar harus dijiwai, dihayati betul, dilaksanakan, dipraktekkan sama dengan tadi saya bilang sama polisi tadi. Percuma kalian bikin ibadah kalau kedapatan nanti ada yang narkoba dan lain-lain begitu. Nah, boleh gitu ya, mesti. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari ketaatan. Bapak Ibu hadir di sini, kita hadir dalam ibadah ini, tapi juga yang tidak hadir di sini. Yang mengikuti ibadah ini lewat
online, secara online. Saya mau bertanya, yang istilahnya tamu jemaat atau yang Bapak Ibu yang tidak terdaftar di sini, tapi ikut beribadah di sini, tidak menjadi anggota di sini, sangkakala, tapi ikut beribadah. Ayo, saya persilakan berdiri dulu. Ada enggak? Saya sudah tidak berpikir, jangan dulu duduk, berdiri dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama Majelis Jemaat GPIB Sangkakala menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara dalam ibadah ini. Dan Bapak Ibu bukan tamu di sini. Pada saat Bapak Ibu hadir masuk di dalam ruangan ini, Bapak Ibu adalah saudara-saudara seiman. Dan Bapak Ibu tidak merasa asing, harusnya tidak merasa asing di sini. Berbeda dengan di bioskop. Kalau di bioskop itu cuma suami istri ataupun orang tua dan anak-anak. Tapi kalau di dalam gereja persekutuan, makanya ada jabat tangan kan. Sekarang kan sudah boleh jabat tangan gitu. Ya, jadi Bapak Ibu menyatu dalam persekutuan di sini. Dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini di rumah, bukan Bapak Ibu sedang menonton ibadah ini. Yang mengikuti ibadah di rumah secara online, Bapak Ibu tidak menonton, tapi Bapak Ibu berada dalam persekutuan bersama. Oleh sebab itu yang di rumah, jangan sambil makan ikut ibadah ini. Jangan sambil tidur-tiduran ikut, kecuali yang sakit. Ya, halo Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Bapak Ibu tidak sedang menonton saya dan teman-teman yang lain, tapi Bapak Ibu juga bersama-sama. Coba lihat, ini bukan tamu jemaat. Kita semua berada dalam satu persekutuan yang sama, yang beribadah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hadir di sini karena ketaatan kita pada Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita telah dibimbing, dituntun oleh Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Dan karena itu kita datang untuk apa? Untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan untuk cari berkat. Makanya ada kotak-kotak di sini. Bapak Ibu, kotak ini kosong sekarang. Dia bisa terisi kalau Bapak Ibu sebentar akan mengisinya. Ada isinya kalau Bapak Ibu datang dan mengisi. Artinya bahwa kehadiran kita bukan ambil berkat di sini. Tapi kehadiran kita saat ini adalah untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Begitu ya? Jadi jangan model, yang penting dapat berkat, biar terlambat nggak apa-apa gitu. Di sini ada Pak Tampu Bolon kan? Saya sudah lihat sebelah sana gitu. Ini kalau di pertemuan di sidang-sidang kan Pak Tampu Bolon punya pikiran-pikiran juga mempengaruhi kita semua gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kehadiran kita di sini mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah menuntun kita. Covid masih ada. Ada banyak yang kena juga, yang positif. Bahkan ada yang meninggal karena Covid. Masih. Kita datang bersama-sama, kita bersyukur bersama-sama. Dan ucapan syukur itu kita wujudkan juga lewat persembahan. Jadi bukan kita cari berkat pertama, kita diberkati Tuhan, lalu kemudian kita datang mengucap syukur pada Tuhan, lalu kemudian di akhir ibadah ini kan dibilang, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan, kan begitu. Tuhan yang memberkati kita itu kita syukurinya lewat pemberian, lewat puji-pujian. Sangkakala tadi luar biasa gitu ya. Jadi lewat puji-pujian itu lagu Batak kan. Nah, makanya saya lihat Pak Tambu Bolon kelihatan goyang ini juga. Karena tadi lagu Batak itu. Jadi ya.
Jadi kita memuji Tuhan, kenapa? Karena Tuhan telah menuntun kita dalam suka dan duka. Dalam berbagai hal Tuhan telah menuntun kita. Lalu kemudian kita mengucap syukur kepada Dia. Hari Minggu ini, hari Tuhan ini kita datang berjamaah untuk mengucap syukur kepadanya. Yang di dalamnya sekaligus kita dapat firman Tuhan. Firman Tuhan ini dampaknya bukan di sini, tapi firman Tuhan yang kita dengar ini berdampak dalam rumah tangga kita. Di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hadir, di bisnis kah? Di tengah-tengah pekerjaan kita kah? Di tengah-tengah keluarga kita kah? Firman Tuhan itu harus berdampak positif dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau tidak, percuma Bapak Ibu datang beribadah, rugi. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengambil manfaatnya dari ibadah ini adalah Bapak Ibu datang mengucap syukur, lalu kemudian Bapak Ibu waktu pulang itu, Bapak Ibu pulang karena disertai oleh Tuhan, dilindungi Tuhan, nanti minggu depan datang lagi. Berjamaah seperti ini. Untuk apa? Untuk mengucap syukur lagi bersama-sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kaitan dengan itu, maka tadi saya singgung tadi bahwa yang bertanggung jawab untuk siram-siram di sini, jangan sampai dia layu sebelum berkembang. Ya, tapi Bapak Ibu, ini hanya simbol. Simbol ini harus diwujud nyatakan di luar, di mana di lingkungan rumah, di lingkungan gereja ini, betul-betul mestinya rapi bersih. Toiletnya juga mesti oke gitu. Karena saya bilang sama orang di Karisma, kalau orang datang, dia langsung ke toilet, dia menilai kita dari toilet. Joroknya itu di sana, baiknya itu di sana juga. Oleh sebab itu saya suruh kosternya itu tolong belikan ini, mari kita sama-sama. Saya kasih tunjuk, bersihkan. Dan sekarang sudah bersih, bahkan sudah diganti baru, renovasi. Artinya lingkungan itu harus bersih juga, supaya orang datang nyaman, enak gitu. Dan itu tanggung jawab kita bersama-sama. Bapak Ibu, mari saya mau akhiri ini dengan mengajak kita. Pada akhirnya saya mau mengajak kita bersama untuk lihat. Ada hal yang penting. Melihat bahwa buah pohon itu baik. Ya. Jadi perkataan-perkataan ular dalam ayat 4, 5, dan 6 itu kalau kita lihat itu ya. Menyeret si perempuan berada dalam ketegangan antara keinginan dan larangan. Dia melihat bahwa buah pohon itu baik. Oh, luar biasa. Dia terpesona dengan itu. Yang kedua, dilihat di situ sedap kelihatannya. Jadi dia lihat, lalu sedap, bagus ya. Bagaimana kalau saya makan gitu? Enak gitu. Menarik. Hal yang ketiga menarik. Itu kata-kata itu dalam ayat itu. Itu membuat manusia tergoda. Manusia tergoda. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa itu. Godaan seringkali datang dalam situasi apapun juga. Dan kalau kita tidak kuat, kita tergoda, kita jatuh. Apa yang harus kita buat? Makna dan implikasi dari firman Tuhan ini mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Di hari bumi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kerusakan-kerusakan alam ini itu juga adalah ulah manusia. Saya di Kalimantan lihat bagaimana di Kalimantan Barat itu gersang juga gitu. Di Kalimantan Timur juga saya lihat itu di tambang-tambang batu bara itu. Ada pernah itu jemaat GPIB, satu jemaat itu harus pindah dia. Pindah lokasi. Kenapa? Karena di situ ada tambang batu bara digali. Dan sekarang sudah tandus. Waduh, luar biasa. Rusak. Lalu kemudian kita ke Bangka Belitung. Kita lihat di bawah itu, kalau kita di atas kita lihat di bawah itu ada kolam-kolam itu biru gitu.
Biru apa itu? Itu bekas galian itu untuk tambang timah itu. Ya, rusak semuanya. Mestinya ada tindakan selanjutnya untuk bagaimana menyelamatkan bumi ini. Itu antara lain Bapak Ibu Saudara-saudara. Artinya bahwa dengan kita memperingati hari bumi ini kita diajak, kita didorong untuk melaksanakan hal-hal yang baik untuk menyelamatkan bumi ciptaan Tuhan ini. Dan manusia itu ciptaan yang mulia, manusia itu diberikan tanggung jawab. Pada saat ditempatkan di Taman Eden, Bapak Ibu, usahakan dengan baik, ternyata rusak. Dan karena itu, Bapak Ibu, kesimpulannya bagi kita ialah kita diingatkan. Tadi kita bersyukur bersama-sama bahwa Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk merayakan 34 tahun. Siapa yang mulai dengan di antara kita mulai hadir pada saat ini dilembagakan? Coba Bapak Ibu tunjuk tangan yang mulai pada saat dilembagakan. Siapa pendeta pertamanya? Ya? Ya. Iya kan kita tahu bagaimana kita kan ingat bagaimana perjuangan mulai dari jemaat mula-mula ya, mulai kemudian berganti, tambah lagi. Waktu itu mulai dengan berapa kakak? Ada yang ingat? 20 ya? Iya. Jadi mulai lalu kemudian berkembang dia sampai dengan sekarang ini. Kita ingat. Jadi di dalam gereja, ini yang saya bilang yang terakhir, saya ingatkan, di dalam gereja jangan kita andalkan orang. Tapi kita andalkan Tuhan dan orang-orang. Tuhan dan orang-orang. Artinya bahwa orang-orang ini dalam kaitan dengan persekutuan. Jadi persekutuan ini harus dijaga dengan baik. Persekutuan milik Tuhan ini harus dijaga dengan baik. Ada yang datang, ada yang pergi. Kita harus jaga persekutuan ini. Dan persekutuan yang beribadah ini saat ini adalah persekutuan yang mengucap syukur kepada Tuhan itu. Sekali lagi selamat ulang tahun bagi GPIB Sangkakala, Bapak Ibu semua. Dan mari kita lanjutkan pelayanan kita, karya layan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan majelis Panunumete ya. Panunumete majelis jemaat atau majelis gereja? Ya. Majelis jemaat kan? Itu berarti harus ada di tengah-tengah jemaat. Susah senang pendeta, diaken, penatua harus kenal jemaatnya. Jangan kita kenal jemaat waktu di gereja. Nanti kalau kita mau kenal jemaat, kalau minta sumbangan, jangan. Ini penyakit yang biasa terjadi. Kita mau kenal jemaat kalau kita mencari sumbangan untuk pembangunan gereja atau renovasi gereja. Tapi kalau jemaat dalam keadaan nafasnya satu-satu, kita lupa, kita tidak tahu. Tidak boleh. Dimanapun berada, mari kita galang kebersamaan lewat pelayanan itu. Jemaat ini ada, gereja ini ada untuk pelayanan. Diaken penatua ada untuk pelayanan. Mari tingkatkan pelayanan, dengan demikian kalau pelayanan oke, berdampak pada kotak juga oke. Saya selalu bilang, Pak Tampu Bolon, istilahnya, sentuh hati, dompet terbuka. Kalau Bapak Ibu tidak melayani jemaat dengan baik, jemaat bilang lebih bagus dia pergi di mall sana, kasih persepuluhannya di sana gitu. Tapi kalau Bapak Ibu betul-betul memberikan perhatian dan pelayanannya kepada jemaat, otomatis dia bilang, perlu apa lagi? Coba kalau Bapak Ibu memberikan perhatian kepada opung ini,
Setelah dilayani, didoakan, apalagi ulang tahunnya, didoakan, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia bilang, gereja butuh apa? Itu yang saya bilang, sentuh hati, dompet terbuka. Ya, maksudnya pelayanan ditingkatkan, otomatis berdampak pada dukungan jemaat kepada kegiatan pelayanan. Tidak usah takut. Yesus bilang, apa yang ada padamu? Kasih keluar, Dia berkati, jadilah itu. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk GPIB Sangkakala 34 tahun, bukan yang mudah itu, luar biasa. Tuhan memberkati jemaat Sangkakala, majelis jemaat dan seluruh pelkat, komisi, unit-unit misioner dan semua jemaat tua muda kecil besar. Hendaklah kita semua jadi berkat. Amin.